Kita ketemu kembali di dalam materi statistika. Kali ini kita membahas tentang distribusi normal. Distribusi normal itu sebetulnya bersumber dari data. Data itu bisa kita ambil dari survei atau penelitian, terus bisa kita susun dalam tabel distribusi frekuensi. Dan dari tabel ini bisa kita susun diagramnya. Diagramnya itu mungkin akan muncul berbagai format, berbagai bentuk. Yang ada namanya distribusi frekuensi positif, dia kecenderungan data itu akan paling banyak pada angka yang tinggi. Misalkan kalau kita kasih ujian dengan soal yang mudah, maka kecenderungan mahasiswa akan memperoleh nilai-nilai yang tinggi lebih banyak. Walaupun demikian ada juga yang rendah tapi jumlahnya sedikit. Atau sebaliknya, kalau kita kasih soal yang sulit, maka dia akan membentuk pola distribusi negatif, di mana paling banyak mahasiswa itu nanti akan memperoleh nilai yang relatif rendah. Tapi ada juga yang tinggi tapi sedikit gitu. Tapi paling banyaknya di nilai yang rendah. Atau distribusi normal atau simetris, di mana dia rata-ratanya di tengah dan bagian kiri dan kanannya sama. Nah, bagaimana cara untuk menggambarkan distribusi frekuensi dari suatu data? Misalkan distribusi frekuensi untuk umur mahasiswa rata-rata 19 tahun misalkan, maka bisa kita gambarkan seperti ini, di mana rata-ratanya adalah 19 tahun. Atau kita ambil data yang lain, misalkan distribusi frekuensi uang saku harian mahasiswa. Rata-ratanya misalkan 15.000, maka penggambarannya adalah di rata-ratanya 15.000. Sumbu X-nya adalah uang saku dikali 10.000. Itu namanya distribusi normal. Nah, bagaimana kemudian berbagai data ini diseragamkan menjadi satu format? Muncullah yang namanya distribusi normal baku atau distribusi normal standar. Bentuk umumnya seperti ini, dia simetris, bagian kiri dan kanannya sama. Masing-masing luas areanya ini adalah menggambarkan populasi dan masing-masing 50% atau 0,5. Masing-masing 0,5. Dan bilangan baku itu dia sumbu X-nya tadi diganti menjadi Z. Z itu adalah bilangan baku. Jadi yang umur, uang saku dan lain-lain ini semua menjadi Z. Bagaimana konversinya? Menggunakan rumus ini. Bilangan baku adalah nilai data dikurang rata-rata per simpangan baku. Maka untuk membuat sumbu Z-nya ini, kita harus tahu nilai data, harus tahu rata-rata, harus tahu simpangan baku. Nah, contoh ini, gambarkan distribusi normal standar dari umur mahasiswa untuk data 17, 19, dan 25. Jika rata-rata umur mahasiswa itu adalah 19 tahun, simpangan bakunya 3. Jadi cara menggambarkannya, distribusi normalnya dulu, maka kita lihat rata-ratanya berapa. Rata-ratanya kita buat di tengah, 19. Terus data yang disuruh disajikan tadi adalah data 17, 19, dan 25. Kalau rata-ratanya di tengah 19, maka 17 itu sebelah kiri dan 25 sebelah kanan. Gitu. Nah, bagaimana kita mengubahnya ke standar? Maka kita pakai rumus ini. Semua ke bilangan baku, maka sumbu X-nya ini menjadi sumbu Z. Jadi angkanya kita harus konversi menurut rumus ini. Misalkan untuk data 17 tadi, data 17 itu adalah nilai data kurang rata-rata persimpangan baku. Berarti 17 kurang 19 per 3 sama dengan minus 0,67. Untuk data 19, maka nilai datanya Z-nya adalah nilai datanya 19 kurang rata-ratanya 19 per simpangan baku. 19 kurang 19, 0. Nah, untuk data 25, maka nilai datanya 25 kurang rata-rata persimpangan baku, dia dapat 2,0. Jadi angka yang 17 tadi Z-nya adalah minus 0,67. 17 ini minus 0,67. Yang Z itu untuk yang data 19 dia 0, makanya distribusi normal standar itu dia di tengahnya selalu 0. Berapapun datanya, karena dia nanti akan rata-rata dikurang rata-rata. Dan untuk yang 25,
di Z menjadi 2,00. Nah, berikutnya ada namanya tabel bilangan baku. Jadi kalau sudah baku dia bisa distandarisasi. Ada bentuk umum tabel bilangan baku yang banyak dipakai. Ada yang menggunakan simbol seperti ini. Dari 0 ke Z ke sebelah kanan. Ada yang menggunakan seperti ini dari Z ke kanan. Jadi daerah di arsir ini adalah luas wilayah yang ditabel. Gitu. Contoh ini misalkan saya ambil ini tabel distribusi bilangan baku untuk yang gambarnya seperti ini. Bentuk umumnya dia di sini 0,0, 0,1 dan seterusnya sampai 3,9. Yang untuk judul kolomnya adalah 0,0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,9. Dan di dalam ini semua berisi angka-angka. Angka-angka itu adalah menyatakan luas area untuk Z ini tadi. Jadi cara membacanya adalah misalkan kita mau mencari luas ini di mana Z-nya adalah 3,69. Maka caranya adalah di sini kita cari yang 2,6 terus cari sini 9. Karena dia ini menjadi 2,69 karena 2,6 tambah 0,09 menjadi 2,69. Kalau Z-nya 2,69 maka luasnya adalah 0,4964. Itu kira-kira cara mencari tabel. Ini bisa dicari di banyak di download tabel distribusi bilangan baku gitu. Contoh ini misalkan tentukan berapa persen data distribusi normal baku di bawah ini. Nah, ini dia. Datanya adalah yang diarsir adalah dari 0 sampai 2,69 tadi. Tadi kalau 0,2,69 kita tinggal cari 2,69 luasnya adalah 0,4964 sama dengan 49,64% dikali 100%. Kita akan coba dengan satu kasus sederhana. Ini kasusnya. Dari satu penelitian misalkan diketahui umur rata-rata mahasiswa di Sumut itu rata-ratanya 19 tahun dan diperoleh simpangan bakunya 3 tahun. Jika data ini dianggap berdistribusi normal, maka tentukan berapa persen umur mahasiswa yang 19 sampai 21. Berapa persen umur mahasiswa yang berumur 16 sampai 19. Berapa persen umur mahasiswa yang berumur 16 sampai 21. Nah, untuk bisa menjawab ini kita bisa gambarkan masing-masing. Kalau umur mahasiswa 19 sampai 21, cara menggambarkannya adalah pertama gambarkan distribusi normalnya. Sumbu X-nya adalah umur. Terus rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 19. Maka dibuat di tengah 19. Gitu. Terus ditanya adalah berapa persen umur mahasiswa 19 sampai 21. Berarti 21 sebelah kanannya. Maka arsirlah dari 19 sampai 21. Kalau bagian B ini tadi adalah 16 sampai 19. Rata-ratanya 19, maka 16 sebelah kiri. Jadi 16 sampai 19 adalah ini. Gitu. Atau ini berapa persen umur mahasiswa yang 16 sampai 21. Rata-ratanya tadi berapa? 19. Jadi di tengahnya 19. 16 itu sebelah kiri, 21 sebelah kanan. Jadi semua ini mulai dari 16 sampai 19 adalah area yang ditanya. Itu kira-kira untuk menggambarkan gitu. Ini masih distribusi normal. Bagaimana dengan distribusi normal standarnya? Kita ubah sumbu X ini tadi menjadi sumbu Z. Umur itu menjadi Z semua, menjadi Z. Cara menghitungnya gimana? Sama seperti tadi, kalau 19 ini masukkan datanya 19. Ini saya kebetulan catat di sini. Untuk data 19, maka Z-nya adalah 19 kurang rata-rata 19 per 3 simpangan bakunya 0. Jadi 19 ini nanti semua menjadi 0 gitu. Yang ini juga. Nah, sementara kalau untuk yang 21, maka kalau untuk data 21 kurang rata-rata persimpangan baku. 21 kurang 19 per 3 adalah 0,67. Maka yang 21 ini jadi 0,67. Yang untuk 16 berapa Z-nya?
16 itu adalah 16 dikurang rata-rata persimpangan baku. 16 kurang 19 per 3 sama dengan minus 1,00. Jadi yang 16 ini menjadi minus 1,00. Nah, bagaimana dengan yang umur ini tadi? Yang dari 16 sampai 21. Ya, 16 ini tadi kan kita sudah dapat minus 1,00. 21 itu adalah 0,67. Nah, jadi gitu kira-kira. Terus bagaimana cara menentukan persentasenya tadi seperti soal ini? Cara melihatnya adalah kita ambil tabel distribusi normal standar. Yang simbolnya seperti ini kita pakai biar mudah. Jadi kalau untuk mencari yang A ini tadi, yang umur 19 sampai 21, maka kita lihat kebetulan gambarnya ini identik sama, tinggal kita cari yang dari Z sama dengan 0 sampai Z 0,67. Dilihat tabel distribusi normal standarnya 0,67 dapat itu di dalamnya luasnya adalah 0,2486. 0,2486 itu kali 100% menjadi 24,86%. Artinya mahasiswa yang berumur 19 sampai 21 tahun itu ada sebanyak 24,86%. Bagaimana dengan umur mahasiswa yang 16 sampai 19? Untuk 16 sampai 19 maka kita cari Z-nya minus 1 sampai 0. Kebetulan tabel kita tidak ada yang negatif, tetapi karena dia simetris, maka ini pasti sama luasnya dengan 1,00. Minus 1,00 ini bisa kita cari dengan yang positifnya. Maka luas minus 1,00 sampai 0 ini, kita bisa cari dengan luasnya mulai dari 0 sampai 1,00. Kita lihat tabel. Kalau 1,00, ini 1,00 dari atas, kita dapat dia 0,3413 atau 34,13%. Gitu. Bagaimana untuk mencari luas yang dari umur 16 sampai 21 tahun tadi? Yang 16 sampai 21 tahun. Itu adalah yang kita mencari luas mulai dari minus 1,00 sampai 0,67. Tabel kita nggak mampu menghitung ini. Yang bisa dihitung tabel itu dari 0 ke minus 1 boleh, atau dari 0,67 boleh. Karena kemampuan tabel kita itu hanya mampu menghitung mulai dari 0. 0 kemana pun bisa dia cari. Gitu. Karena soal kita ini berbeda, maka bagaimana memodifikasinya? Ini dia. Modifikasinya adalah kita mencari luas minus 1 sampai 0,67. Kita cari dulu luas dari 0 sampai minus 1 ditambahkan dengan 0 sampai 67. Nah, kan itu dia. Luas ini ditambah dengan luas ini. Nah, kalau udah dapat 0 dari mulai dari 0, nah udah bisa tabel kita tadi. 0 sampai minus 1 kan bisa diganti dengan 0 sampai 1. Ya kan? Terus 0, sampai 0,67 bisa dicari di tabel langsung. Jadi luas untuk mencari 0 sampai 1,00 adalah di tabel tadi 0,3413 tadi di tabel. Caranya sebetulnya gabungan ini sebetulnya. Yang kita cari ini adalah gabungan antara luas ini sama luas ini. Maka digabungkan dia. Gitu. Maka luasnya adalah 0,3413 ditambah 0,2486. 3413 ini adalah luas untuk mencari 0 sampai 1,0 dan 0,2486 ini adalah luas mencari dari 0 sampai 0,67. Jumlahnya 58,99%. Itu kira-kira teman-teman cara memahami tabel distribusi normal dan menggunakan tabel distribusi normal standar.